Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Tuhan. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, mari kita pimpin doa. Kita mulai dengan doa. Silakan, Elvi. Bapak atas kejadian kami sampai hari ini, biar kami dapat sampai ke sekolah dengan baik. Kiranya Bapak memberkati pembelajaran kami dari awal hingga akhir kami. Ini yang saya sampaikan dalam hal ini kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Putra dan baik. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Apa yang kita kerjakan hari ini akan kita tuai di masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan kita terima di masa depan. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa arti dari apa yang Ibu katakan? Silakan. Arti dari kalimat yang Ibu katakan, apa yang kita kerjakan hari ini akan kita terima di masa datang, sama di masa yang akan datang, sama seperti pepatah yang mengatakan apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Ketika kita mengerjakan sesuatu itu pasti berdampak bagi masa yang akan datang. Misalnya hari ini kita bergiat belajar, di masa itu kan tujuannya supaya di masa yang akan datang kita dapat menikmati hidup dengan atau memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jadi kita belajar hari ini agar kita nanti dapat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan kita akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat kita masing-masing. Terima kasih, Karen. Dampak-dampak kolonialisme ini adalah dari kebijakan-kebijakan apa yang sudah diterapkan oleh kaum kolonialis, kemudian berdampak bagi kita. Maka apa yang kita lakukan hari ini berdampak di masa yang akan datang. Dan sampai dengan hari ini kita masih bisa melihat dampak-dampak kolonialisme itu. Hari ini kita menganalisis dampak kolonialisme bangsa Barat di Indonesia dalam aspek politik, sosial, budaya, agama, pendidikan, dan ekonomi dengan benar. Untuk itu, proyek yang akan kita buat adalah dalam bentuk poster. Kalau begitu, sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu dampak-dampak kolonialisme itu sudah didesain dalam poster. Mari kita presentasikan. Kelompok siapa yang mau duluan presentasi? Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kami berdua untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berbentuk poster mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dalam bidang budaya. Untuk membuka presentasinya, kami mulai dengan penjelasan dari teman kami. Jadi yang pertama, seperti yang kami tampilkan di gambar ini, di bagian atas adanya bermacam-macam model pakaian. Seperti yang kita ketahui, terutama di generasi zaman sekarang ini, lebih dikenal dengan penggunaan outfit. Misalnya di remaja-remaja yang sangat update dalam hal berpakaian, setiap harinya pasti ada perkembangan model-model pakaian yang pastinya tiap saat itu berbeda. Jadi salah satu pengaruh budaya yang dibawa oleh bangsa Barat ke Indonesia dalam hal fashion. Misalnya untuk lelaki itu kan menggunakan jas. Nah di sini dalam model pakaian wanita ditampilkan berbagai macam fashion yang kita semua juga ketahui bahwa pakaian-pakaian yang ditampilkan ini bukanlah budaya kita, tetapi banyak sekali orang yang dan bahkan kita sendiri yang menggunakan pakaian-pakaian yang sejenis dengan gambar yang ditampilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Selain memaparkan contoh-contoh dampak dari kolonialisme dan imperialisme di bidang budaya, kami juga mencantumkan saran dari kelompok kami. Nah, kami membuat sebuah ilustrasi. Misalnya ini adalah pohon budaya asing dan ini adalah kita. Sebaiknya kita memilih budaya-budaya yang baik saja. Maka kami mencantumkan di sini kata-kata sebuah kutipan, kita pilih yang baik saja. Nah, di mana ilustrasinya itu adalah pohon ini menghasilkan sebuah buah yang baik dan buah yang buruk. Nah, buah yang buruk ini ibarat budaya yang buruk. Itu yang sebaiknya kita tinggalkan saja. Nah, sementara yang di atas ini ada buah yang baik. Ini diilustrasikan dengan budaya-budaya yang baik yang dapat berguna bagi bangsa kita untuk mengembangkan bangsa kita. Nah, yang harusnya patut kita tiru dan kita contoh untuk kemajuan bangsa kita. Sekian penjelasan mengenai hasil kerja poster kami. Sekarang kami akan membuka ruang tanya jawab ataupun ruang debat. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan kritik, saran ataupun pertanyaan, kami persilakan. Tak kita mengikuti budaya pakaian orang itu yang gitu kan. Tapi kan apakah di mindsetnya secara mindset atau pola pikir kita itu kalau negara maju itu adalah negara yang berpakaian seperti kebarat-baratan? Berarti Bu, kalau contoh masyarakat Indonesia inilah kita semua dari Sabang sampai Merauke memakai pakaian barat, itu negara maju. Jadi negara maju termasuk. Konsepnya gini,
dewasa ini, negara-negara maju menerapkan budaya liberalisme yang cenderung mereka negara-negara maju ini menggunakan pakaian seperti itu. Nah, otomatis kalau kita menggunakan seperti itu, kita ikut dalam label negara maju itu. Bukan harus pakai baju kayak gitu, kita harus menjadi budaya maju. Labelnya itu liberalisasi itu turun ke negara kita. Itu yang kami maksud. Berarti mengapa kita nggak mengikuti budaya pakaian mereka biar kita maju? Berarti menurut saya lebih baiklah kita semua Indonesia ini memakai pakaian seperti yang di barat itu biar kita ikut maju gitu. Bagaimana pendapat dari teman-teman? Oke. Di sini kami menanamkan konsep maju itu, maju. Negara maju menggunakan pakaian-pakaian seperti ini karena mereka menerapkan budaya liberalisme. Ini menurut kelompok kami. Budaya liberalisme. Jadi kan kita melabeli bahwa biasanya negara-negara maju ini kan berpakaian yang sangat fashionable lah ya kan, baju yang terbuka, roknya yang mini mungkin kan biasanya baju negara-negara berkembang, negara-negara maju itu kan memakaikan budaya-budaya seperti itu. Nah, kalau seperti tadi, kalau kita terapkan di negara kita ini, sementara negara kita ini adalah negara yang masih melekat dengan norma, baik norma agama, hukum, kesusilaan maupun norma yang lainnya, ini sangat bertentangan dengan norma kita. Maka dari itu kita tidak bisa menerapkan budaya ini di negara kita ini. Karena dari situ juga kami memaparkan sedikit apa kami di proyek kerja kami ini, kita harus memilih mana yang baiknya dan meninggalkan mana yang buruknya. Jadi kami berpendapat bahwa cara berpakaian dengan model yang seperti budaya barat itu tidak baik dan tidak pantas untuk kita tiru di negara kita ini. Demikian jawaban dari kami. Tanggapan seperti yang teman kami bilang bahwa tidak bisa atau tidak pantas gitu, tidak pantas diterapkan di negara kita ini. Tapi seperti yang kita ketahui, seperti di negara-negara seperti di kota-kota besar Jakarta, kalau bisa kita lihat dari bagian internet, bahkan hampir mungkin orang-orang di Jakarta sudah mengikuti budaya pakaian itu. Apakah itu salah dan kenapa? Jika memang tidak bisa diterapkan dan kenapa pemerintah tidak melakukan tindakan kepada orang-orang yang sudah mensosialisasikan atau memakai pakaian tidak sesuai dengan norma keagamaan tadi? Apakah menurut saudara itu salah atau apakah perlu penanganan langsung dari pemerintah? Demikian Begini, bahwa di bidang budaya ini seperti pakaian ini hanya berdampak kecil saja. Jadi menurut kelompok kami pemerintah tidak perlu mencampur tangan dalam hal ini karena ini tidak bersangkut paut dengan hal pemerintahan, politik ataupun yang lain. Karena ini hanya karena menimbulkan dampak kecil. Hanya sebagian orang seperti yang Anda katakan di kota Jakarta kan, tidak semua. Jadi ini tidak berdampak besar bagi negara kita ini. Sedikit tanggapan dari saya, jika Anda bilang hanya berdampak kecil ataupun hanya di kota Jakarta gitu, bisa saja itu bisa berdampak ke kita. Misalnya kita sudah diterapkan Jakarta. Seperti yang kita ketahui kalau misalnya ada fashion terbaru. Izin menanggapi, kembali lagi seperti yang kami paparkan di sini, kita pilih yang baik saja. Iya. Terus kan sebenarnya soal berpakaian ini, kan sebelumnya tadi teman kami bertanya, apakah perlu ditindaklanjuti oleh aparat gitu kan, atau pemerintah? Kan sebenarnya budaya berpakaian ini kenapa dilarang atau dianggap tidak baik lah di negara kita? Itu kan sebenarnya cuma gara-gara berpatokan sama norma. Sementara norma itu belum mencakup sampai harus hukum turun tangan. Jadi hanya untuk sekedar pakaian kayak gini, ya itu tergantung sama kita juga. Karena norma kita juga bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman. Kalau norma kita mengikuti dengan keadaan zaman. Jadi kalau misalnya mengikuti dengan keadaan zaman, kenapa pakaiannya nggak kita ubah juga? Kalau normanya bisa mengikuti keadaan zaman. Kembali lagi kayak tadi kan bilang, pilih yang baik saja. Kayak sekarang, kan dulu misalnya kayak di pesta-pesta, bagusnya itu ibu-ibu ataupun perempuan bagusnya itu pakai sarung. Sekarang nggak gitu lagi kan? Siapa yang permasalahkan? Nggak ada. Kembali lagi norma kita itu menyesuaikan sama keadaan zaman juga gitu. Budaya yang baik itu kan pakaian yang baik saja itu kita pilih yang baik saja. Contohnya apa? Pakaiannya Yang baik. yang budaya dari luar, pakaian dari luar. Misalnya kayak ya jas. Dulu ya jas. Nah, Salah kalau satunya kita jas. semua bisa dibilang negara maju, kan itu baik. Kami nggak ada yang bilang hal yang baik sudah pasti maju. Tapi kalau kita mengikuti budaya lain, supaya kita maju tadi, permasalahan. Berarti saudara kami itu kurang paham konsep yang kami paparkan. Jadi kami memaparkan di sini hal yang baik saja, apa yang perlu untuk kemajuan kita saja. Kalau tentang baju-baju ini kan nggak membangun kesejahteraan bangsa ini, kan nggak berapa kali ini. Jadi Terus juga seperti yang kami cantumkan kan di sini judulnya dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia bidang budaya. Ini kan ceritanya dampaknya. Bukan yang harus sekali kita ikuti gitu. Mereka bangsa barat membawa dampak yang seperti ini ke negara kita gitu. Bukan harus seperti itu kita makanya dikatakan maju. Sesuai juga sama judulnya. Dan bilang teman-teman bilang tadi kalau berpakaian seperti ini itu dari negara maju. Baru teman kami Fadilam bilang juga norma kita bisa menerima. Kenapa nggak kita terima aja cara berpakaian orang ini biar kita sebagai negara maju? Bukankah itu hal yang baik? Sesuaikan dengan keadaan zaman. Ya sudah menyesuaikan dengan keadaan zaman. Bagaimana kalau kita sesuaikan aja sama orang itu biar kita juga disebut negara maju? Bukankah negara maju itu negara yang baik? Kembali lagi. Tapi baik silahkan. Kan nggak ada juga yang larang itu sebenarnya. Itu cuma norma tadi kayak yang udah saya bilang sebelumnya.
nggak ada larangan khusus sampai harus misalnya didenda, penjara, enggak. Cuma normal nggak bagus gitu. Tapi tergantung kau juga. Kalau kau nyamannya gitu, silakan kan. Kita mengikuti seperti itu, budaya seperti itu. Bukan berarti menghilangkan ataupun melupakan budaya kita. Bukan gitu. Kalau misalnya kita bilang, saya merasa nyaman dengan pakaian itu, seperti itu kan. Pakai saja, tidak ada yang melarang atau tidak ada denda tertentu jika kita memakai seperti itu. Nah, jika hampir semua pola pikirnya seperti itu, bagaimana dengan budaya kita yang berpakaian tertutup? Bakalan pudar sendiri. Itu gunanya kita dididik di sekolah untuk melestarikan budaya-budaya lokal kita. Itulah gunanya. Kalau Anda bilang kita sebagian makanya banyak sekarang di gerakan-gerakan sosial media, jangan lupakan budaya kita, ingat budayamu, lestarikan budayamu. Maka menurut kami itu sangat mustahil kalau semua negara itu mengikuti budaya luar, karena kita dari sekolah pun sudah dididik mungkin. Karena kalau namanya sudah dididik, minimal itu ada tinggal di kita. Itu yang dapat kami Tanggapi perkataan teman tadi juga. Sebenarnya kan bisa juga, nggak usah kita tengok ke sini contohnya. Baju kita ini juga kan dari negara luar, kayak punya blazernya ibu ini kan dari negara luar. Kalau secara budaya kita, kalau kayak kau bilang tadi itu kan nyamannya kan tadi aku bilang, menurutmu itu nggak tepat. Jadi gimana menurutmu pakai ulos-ulos lagi kita ke sekolah? Bukan, kalau kan bilang yang kayak kalau senyamanmu saja yang seperti itu. Jadi menurut saya itu kurang tepat untuk hal kayak misalnya cara berpakaiannya. Kayak gimana ya, kita udah membuat di mindset kalau pola pikirnya kalau kita merasa pakaian seperti itu baik. Nah, terus kayak kita melakukan sosialisasi, tapi kau bilang kan senyamanmu, kalau kamu merasa itu baik, pakai aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya semua orang berpola pikir seperti kalau berpakaian seperti itu nyaman dia, kan bakalan secara tidak langsung bakalan melunturkan cara berpakaian kita yang tertutup. Kalau soal itu kayak aku bilang, jadi ini masuk melunturkan adat menurutmu gimana ini? Sesuaikan juga sama ini kita. Baik. Jangan langsung berpatokan ke sini. Baik, kita luruskan ya bahwa dampak kolonialisme di bidang budaya itu adalah salah satunya penggunaan pakaian. Pakaian yang kita pakai sekarang merupakan akulturasi dari budaya Eropa. Seperti yang dikatakan Sitorida tadi, gimana kalau kita pakai ulos, bagus memang. Cuman agak ribet ya. Memang menghargai budaya. Salah satunya penggunaan dasi. Dasi itu adalah pakaian Eropa, penggunaan dasi. Nah, sesuaikah dengan norma kita? Sesuai nggak dengan jati diri kita? Kalau kamu percaya diri memakai hot pants, why not? Kalau kamu percaya diri menggunakan jilbab, why not? Kenapa tidak? Menutup semua aurat kita, kenapa tidak? Mari kita sesuaikan dengan jati diri kita. Bukan berarti negara yang maju harus menggunakan pakaian-pakaian yang serba terbuka. Berikan tepuk tangan buat Hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan. Terima kasih juga kepada guru pembina kami yang sudah memimpin jalannya presentasi kami tadi. Jika terdapat kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yang memberikan kepada saya, kesulitan kelompok kami dalam mengerjakan proyek ini adalah yang pertama, pengumpulan dana yang susah, yang kedua, pengaturan waktu karena anggota kami ada kesibukannya masing-masing yang dikerjakan di rumah seperti les sore dan kegiatan lainnya. Demikian refleksi dari kami. Terima kasih. Kesulitan kelompok kami dalam mendesain poster ini hanya cara membuat mintanya sama merancang konsep mendesain. Hanya itu. Terima kasih. Dari kelompok kami dan ada pun pengetahuan yang kami atau yang bertambah dalam kelompok kami, yaitu kami jadi mengetahui dampak kolonialisme di bidang budaya itu ternyata hal-hal yang kita terapkan mulai dari yang sederhananya penggunaan pakaian itu ternyata sudah dampak dari budaya dari yang dibawa oleh bangsa barat. Dan untuk kesulitan-kesulitan yang kami dapat dalam mengerjakan proyek ini hanya saat mengumpulkan ide untuk membuat gambar dan keterpaduan kalimatnya, dan untuk mencetak posternya kesulitan kami itu di bagian memasang pada bagian kayunya. Demikian dari kelompok kami, terima kasih. Bisa kita ambil manfaatnya dari pembelajaran kita hari ini adalah marilah menjadi berdampak dari apa yang kita lakukan hari ini, berdampak baik di masa yang akan datang. Apa yang kita kerjakan hari ini akan membuahkan hasil yang baik di masa depan. Begitu? Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita scan QR code, kamu kerjakan. Silakan. Semua mengerjakan.
buah berikutnya, begitu ya. Baik, apel. Lemon. Lemon, terus apa lagi? Apa lagi? Durian. Lomas. Labu itu buah. Sayur itu. Sini. Baik, kesimpulan kita hari ini sudah disimpulkan tadi. Kemudian jadilah peserta didik yang merdeka, berkualitas dan tetap menghargai apapun yang sudah ada saat ini, menghargai budaya-budaya kita, menghargai ekonomi dalam negeri, lebih mencintai produk dalam negeri daripada produk luar negeri atau produk asing. Baik, berikan tepuk tangan bagi